إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama sekali, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitunya menunaikan kefarduan salat Jumat berjamaah. Selanjutnya salawat bering salam selalu kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tercurah kepada sahabat dan keluarga beliau. Kami selaku khatib mewasiatkan kepada diri kami dan kepada hadirin semuanya, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena yang akan menemani kita di alam kubur, yang menemani kita pada hari kiamat kelak adalah iman dan takwa berserta amal soleh yang kita lakukan di dunia ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat yang kita bacakan tadi yaitunya surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita memahami apa definisi takwa menurut para ulama. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau juga termasuk seorang ulama, seorang sahabat yang memberikan definisi terhadap takwa. Beliau mengatakan, at-taqwa huwal khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Jadi menurut pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, takwa itu adalah yang pertama al-khawfu minal jalil, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian takwa itu kata beliau, al-amalu bitanzil, segala sesuatu dari perbuatan kita sesuai dengan Al-Quran. Kemudian takwa itu kata beliau, al-qana'atu bil qalil, selalu menerima ketika diberi nikmat sedikit, tidak pernah mengeluh. Itu adalah ciri orang yang bertakwa. Tetapi orang yang mengaku bertakwa tetapi dia banyak bermaksiat, berarti dia tidak takut kepada Allah, tidak dikatakan orang yang bertakwa. Dia mengaku bertakwa tapi banyak perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran, belum dikatakan bertakwa. Ketika diberi nikmat sedikit oleh Allah, dia selalu mengeluh. Orang yang seperti itu belum dikatakan orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa adalah yang selalu takut kepada Allah, beramal sesuai dengan Al-Quran, menerima nikmat yang sedikit. Kemudian lanjutannya kata beliau, wal isti'dadu li yaumir rahil. Kemudian orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk hari kematiannya. Itu takwa menurut pandangan khalifah yang nomor 4, yaitu yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu yang selalu takut kepada Allah. Pekerjaan kita sesuai dengan Al-Quran. Kemudian qanaah di dalam hidup, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit diberikan bersyukur, banyak diberikan bersyukur. Kemudian takwa itu selalu mempersiapkan diri untuk hari kematian. Itu takwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Adapun kalau kita lihat definisi takwa menurut Umar ibnu Abdul Aziz, beliau yang terkenal dengan seorang khalifah yang adil, beliau mengatakan, laisa taqwa bisiyamin nahar wala biqiyamil lail wala takhliti baina zalik, walakinna taqwa tarku ma harramallah wa ada'u ma faradallah. Faman razaka khairan ba'da zalika fawa khairun ila khair. Jadi takwa menurut Umar ibnu Abdul Aziz, beliau juga seorang alim, beliau juga pernah menjadi seorang khalifah yang bijaksana, yang adil. Beliau mengatakan, takwa itu bukan hanya sekedar banyak berpuasa sunat, banyak bangun tengah malam beribadah kepada Allah, atau orang yang menggabungkan di antara keduanya. Pada siang harinya dia banyak puasa sunat, pada malam harinya dia banyak solat tahajud. Tetapi yang sebenar takwa, kata beliau, adalah di samping itu adalah orang yang meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan selalu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Kemudian apabila dia bisa melaksanakan kebaikan di samping itu adalah kebaikan yang sudah lebih banyak diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau orang banyak puasa sunat, yang haram masih dijalankan, belum dikatakan bertakwa. Orang setiap malam bangun melaksanakan solat tahajud, tapi keharaman masih dia lakukan, belum dipandang menurut Umar ibnu Abdul Aziz orang yang bertakwa, orang yang seperti itu. Jadi makanya takwa ini ringan di lisan, akan tetapi berat di catatan amal ibadah. Kemudian takwa itu di mana tempatnya? Takwa itu tempatnya di hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya,
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Beliau mengatakan ketika itu beliau memberi isyarat ke dada beliau, lalu beliau mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketika Rasulullah memberi isyarat kepada dada beliau, lalu beliau mengatakan takwa itu tempatnya di sini, takwa itu tempatnya di sini, yaitunya di dalam hati. Jadi kalau orang ingin bertakwa, maka seharusnya yang pertama yang dia lakukan perbaiki hatinya, karena takwa itu tempatnya di hati. Karena tidak akan mungkin berhimpun takwa dengan maksiat di dalam hati. Kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, yang pertama yang dia lakukan adalah memperbaiki hati, mengobati hatinya. Ada seorang ulama sufi yang bernama Ibrahim Al-Khawas. Beliau mengatakan obat hati itu ada 5. Kata beliau, dawaul qalbi khamsatun. Obat hati itu ada 5. Yang pertama adalah qiraatul Qur'anil Karim bitadabbur. Sering membaca Al-Quran dengan tadabbur. Untuk sampai kepada tingkatan bisa membaca Al-Quran dengan tadabbur, sebenarnya juga harus paham dengan tafsir para ulama. Karena untuk memahami Al-Quran tidak cukup hanya sekedar terjemah, tetapi kadang butuh kepada tafsir para ulama, seperti tafsir Al-Qurtubi, seperti tafsir An-Nasafi, dan banyak tafsir yang lainnya dari tafsir para ulama yang mu'tabar. Untuk membaca Al-Quran dengan tadabbur harus juga bisa memahami tafsir para ulama. Ini bukan obat hati yang ringan, ini adalah obat hati yang berat. Tapi kalau Allah berkehendak kepada seseorang untuk bisa membaca Al-Quran dengan tadabbur, tidak ada yang sulit kalau Allah yang berkehendak. Itu yang pertama, supaya hati seseorang itu sehat. Yang pertama, membiasakan membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kemudian yang kedua, obat hati menurut Ibrahim Al-Khawas, khala'ul batni, membiasakan perut kosong. Bisa dengan arti banyak puasa sunat, bisa juga dengan arti mengamalkan sunnah Nabi, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini juga bukan sesuatu amalan yang mudah untuk dilakukan. Tapi makanya kalau kita membiasakan diri kita untuk itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan. Itu yang kedua, obat hati. Yang ketiga, obat hati itu adalah qiyamul lail, banyak bangun tengah malam, melaksanakan solat tahajud, atau melaksanakan yaitunya solat hajat. Solat hajat ini pernah dulu dicontohkan oleh Nabi kepada seseorang yang buta. Ada seorang yang buta datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syaqqa alayya zahabu basari wa laysa li qaidun yakuduni. Wahai baginda Rasul, sangat sulit bagiku kepergian mataku, artinya tidak bisa aku melihat, sangat sulit bagiku, dan aku tidak ada orang yang bisa menuntunku untuk pergi solat ke masjid. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada orang buta itu untuk pergi berwudu, kemudian lakukan 2 rakaat salat hajat, kata Nabi. Kemudian engkau baca doa tawassul. Sebagian ada yang mengharamkan tawassul, pada Nabi mengajarkan, kata Nabi kepada orang buta tadi, setelah engkau melaksanakan salat hajat, bacalah doa ini, Allahumma inni as'aluka
wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyi rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Artinya, ya Allah, aku memohon kepada Engkau, aku menghadap kepada Engkau dengan Nabi Engkau, yaitunya Nabi Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, aku menghadap Tuhanku dengan Engkau supaya mataku disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berdoa itu, kembali orang buta tadi kepada Rasulullah. Matanya sudah sembuh, sudah bisa melihat. Ini adalah doa tawassul karena memakai ya Muhammad. Tetapi ada sebagian kelompok yang mengharamkan tawassul, mengatakan syirik, berarti dia sudah lebih hebat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir, dalam karya beliau namanya Mu'jam Al-Kabir. Ini adalah hadis yang sahih. Jadi yang ketiga, obat hati itu adalah banyak bangun tengah malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata beliau, kata Ibrahim Al-Khawas, obat hati itu adalah wattadarru'u indas sahar. Banyak berdoa pada waktu sahar. Sebagian mengatakan waktu sahar itu adalah setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Sebagian mengatakan 1 jam sebelum masuk waktu subuh. Itu dinamakan dengan waktu sahar. Inilah obat hati yang keempat menurut Ibrahim Al-Khawas. Kemudian yang kelima, kata beliau, wa mujalasatus sholihin. Banyaklah kalian duduk bersama orang soleh. Banyaklah duduk dengan ulama, berkumpul dengan ulama. Karena ketika berkumpul dengan mereka, mereka memberikan mau'izah, memberikan pelajaran agama, memberikan nasihat. Nasihat itu akan menjadikan hati lembut. Karena lembutnya hati dengan ajaran agama, makanya kita dituntut untuk banyak berkumpul dengan para ulama, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengaruh kepada diri kita besar. Karena banyak berkumpul dengan orang baik, kita akan menjadi baik. Tapi berkumpul dengan orang yang toleh, orang yang meninggalkan kewajiban, orang yang banyak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, juga akan memberi dampak buruk kepada diri kita, menjadikan kita orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pergaulan itu sangat menentukan. Bergaul dengan orang soleh, meskipun tidak akan sama dengan mereka, paling tidak kita bisa taat kepada Allah. Bergaul dengan orang yang tidak taat, pasti sedikit banyaknya akan memberi dampak kepada kita, yaitu semakin malas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, yang pertama haruslah kita terlebih dahulu menghobat hati kita. Di antara obat hati itu yang 5 itu, yang pertama membiasakan membaca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua, membiasakan kosong perut. Yang ketiga, banyak beribadah pada malam hari. Yang keempat, banyak berdoa sebelum masuknya waktu subuh. Kemudian yang kelima, biasakanlah duduk dengan orang-orang soleh. Biasakanlah duduk dengan para ulama. Dengan itu akan menjadikan hati kita baik. Apabila hati seseorang baik, dia akan mencapai ketakwaan. Tapi apabila hati itu rusak, maka dia akan menjadi orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, bersihkan hati. Karena takwa itu tempatnya di hati. Tidak akan mungkin berkumpul dosa dengan takwa dalam hati yang sama. Jadi inilah khutbah kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga hati kita menjadi hati yang baik. Dengan itu kita mencapai ketakwaan hendaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Haza wa astaghfirullah li wa lakum.